Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambil menunggu yang lain ya, kita mulai saja perkuliahan daring fisika zat padat. Ya, sebelumnya kalian sudah buka e-learning ya untuk materi fisika zat padat pertemuan atau modul pertama. Sebenarnya materi itu bisa diakses di mana saja dari Google atau dari sumber-sumber yang lain atau buku yang lain. Yang penting sesuai dengan pembahasan yang akan kita jabarkan atau yang akan kita laksanakan di perkuliahan fisika zat padat. Nah, kemudian untuk perkuliahan fisika zat padat akan saya sajikan ke depan dalam bentuk tutorial YouTube. Jadi untuk via Zoom ini hanya penyegaran ya. Jadi kalau misalnya nanti ada di diskusi yang belum jelas, kemudian di materi yang belum jelas, pada saat kuliah Zoom meeting ini kesempatan untuk bertanya. Kemudian, jadi harapannya sebelum dilaksanakan kuliah via Zoom meeting ini, kalian sudah membaca terlebih dahulu materi-materi yang sudah diberikan. Makanya saya adakan mungkin sekali di akhir pembahasan bab. Misalnya kan kita ini bab 1 harus sudah selesai ya seharusnya, maka di minggu-minggu terakhir diadakan kuliah Zoom untuk penyegaran. Jadi intinya kalau kuliah daring di via e-learning, materi sudah disajikan, kalian baca, kemudian nanti diskusikan dengan teman-teman, nanti saya juga bisa menanggapi jika perlu, kemudian dibawa di forum Zoom meeting ini untuk lebih jelas lagi. Oke, itu ya. Jadi kuliah daring ini tidak dilaksanakan setiap minggu di waktu-waktu tertentu saja. Kemudian di fisika zat padat, setelah kalian baca ya di modul pertama itu, mungkin kalian sering mendengar kata kristal ya. Jadi zat padat yang ada di sekitar kita atau di mata kuliah yang kita bahas itu memang lebih membahas tentang kristal. Seperti yang kita ketahui di sekitar kita itu kan materi atau material ada dalam bentuk fase cairan, ada bentuk padatan, kemudian ada gas dan plasma. Di fisika zat padat kita khusus membahas tentang zat padat, lebih khusus lagi tentang kristal ya. Jadi sebelum masuk ke bab 1 ada beberapa istilah yang harus kalian ketahui terlebih dahulu, yaitu kristal ya. Pengertian dari kristal. Oke, tulisannya kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Oke, ya. Jadi di zat padat ini ada istilah kristal dan ada istilah yang lawannya, yaitu ada yang tahu nggak? Amorf ya. Zat padat yang ada di sekitar kita misalnya besi, kemudian kaca, yang kita sering temui di sekitar kita ini, kita kategorikan menjadi dua, yaitu kristal dan amorf. Pembagian ini dasarnya adalah susunan atom-atom pembentuk zat padat tersebut. Jika susunannya teratur, ya, maka masuk ke dalam kristal ya. Zat padat tersebut dikategorikan menjadi kristal. Jika susunan atom-atomnya pada zat padat tersebut acak, maka dia masuk ke dalam kategori amorf. Oke. Kemudian karena ini kita harus susunan atom-atomnya untuk mengkategorikan
zat padat tersebut kristal atau amorf tentu tidak bisa dilihat secara kasat mata ya. Kita harus menggunakan alat untuk mengetahui susunan atom-atomnya teratur atau tidak. Alat atau metode untuk mengetahui susunan atom-atom pada zat padat itu teratur atau tidak bisa menggunakan salah satunya yaitu menggunakan metode XRD. Ini akan dipelajari di bab keberapa? Bab kedua ya, XRD. Jadi difraksi sinar X. Nah, difraksi sinar X adalah metode untuk mengetahui suatu zat padat masuk dalam kategori kristal atau amorf. Bahkan lebih jauh dari itu, kita bisa menghitung jari-jari atom, kemudian jarak antar atom, dan seterusnya. Jadi ukuran atomnya juga kita bisa ketahui. Apakah hanya menggunakan metode XRD untuk mengetahui karakteristik zat padat, terutama susunan atom-atomnya? Tentu ada metode yang lain ya. Salah satunya menggunakan mikroskop elektron ya, yang dalam hal ini disebut dengan TEM ya. Jadi ada metode lain, tapi kita gunakan yang XRD. Menggunakan prinsip difraksi sinar X. Mengapa harus sinar X? Kenapa difraksi? Itu nanti kita bahas di bab kedua. Oke, untuk istilah kristal dan amorf sudah paham. Jadi zat padat jika susunan atomnya teratur maka dia kristal, kemudian jika acak maka dia amorf. Kemudian zat padat yang kita temui di sekitar kita itu kebanyakan adalah kristal ya. Zat padat yang sering kita temui itu kebanyakan kristal, sehingga bahasan kita di mata kuliah ini lebih khusus ke kristal. Kemudian pada kristal ini ada beberapa istilah yang akan ditemui, yaitu ada namanya kisi, ada namanya bidang, kemudian ada istilahnya jarak antar bidang ya. Jarak antar bidang. Ini yang dimaksud adalah kisi kristal, bidang kristal, kemudian arah ya. Arah bidang. Berarti ini semua adalah istilah-istilah yang ada pada kristal. Berarti kristal itu punya kisi, punya bidang. Setiap bidang itu punya jarak antar bidang-bidang yang lain, dan setiap bidang itu punya arah. Nah, untuk apa itu kisi, bidang, jarak, dan seterusnya itu kita bahas di bab 1 ini, yaitu tentang struktur kristal. Nah, itu. Jadi zat padat atau kristal dalam hal ini tersusun dari atom-atom yang teratur. Keteraturannya itu tidak dalam skala kecil ya, tapi luas, panjang. Seluruh keteraturannya itu dari ujung satu sampai ujung yang lainnya. Kalau amorf bisa jadi mungkin susunannya ada yang teratur tapi dalam skala kecil. Tapi dalam skala besar cenderung acak. Kalau kita lihat di materi di buku itu kan ada ya visualisasinya atau gambarannya. Kemudian di sini ada kisi kristal ya. Kisi kristal itu adalah, nah sebelum masuk ke kisi kristal, kita sudah ketahui, ini saya gambarkan misalkan ini ada sebuah zat padat. Ini adalah zat padat. Kemudian ini atom-atomnya tersusun secara teratur. Ini satu atom ya. Terdiri dari satu atom, jaraknya tetap. Susunannya teratur. Oke. Jadi kita bisa gambarkan atom-atom yang lainnya ya. Bisa
prediksi kan ini ada di sini, kemudian ada di sini, dan seterusnya. Kalau kita perluas berarti ya kita bisa gambarkan. Kemudian ada yang juga bentuk susunan atomnya tidak harus seperti itu. Jadi ada yang ini. Nah, oke. Nah, kalau kita bisa lihat perbedaan antara dua ini ya. Jadi susunan atom itu teratur, keteraturannya itu membentuk suatu pola, polanya itu ada yang seperti ini, kotak begini ya. Ini kalau kita hubungkan antar atom membentuk sebuah persegi ya. Tapi kalau yang ini kita hubungkan misalnya membentuk sebuah apa ini? Belah ketupat ya atau apa silahkan. Jadi kita bisa prediksikan ada di mana nanti atom selanjutnya, ada di sini gitu ya. Kemudian yang di sebelah sini ya pasti ada di atas sini. Sehingga bentuknya nanti kan sama, harus sama bentuknya. Keteraturan itu membentuk suatu pola yang sama dari ujung satu sampai ujung yang lainnya. Nah, yang dimaksud dengan kisi itu adalah kisi itu ya kalau saya gambarkan kotak-kotak ini semuanya saya gambarkan. Jadi dalam satu zat padat ini, untuk yang ini gambar yang A ya. Gambar yang A kisinya seperti ini jadinya. Oke, ini kisinya ya. Kisi untuk yang A. Kalau kisi yang untuk yang B saya gambarkan berarti begini ya. Kira-kira aja. Nah. Oke. Nah, itu ya. Jadi nanti ada istilah titik kisi. Di sini ada titik-titiknya, ada titik. Titik kisi itu adalah titik di mana atom itu berada. Berarti kan kisi di sini setiap satu atom ada satu titik kisi. Di sini berarti ada titik kisi, titik kisi. Nah, titik kisi ini nanti ditempati oleh atom. Apakah atom itu harus satu? Tidak, boleh satu, boleh dua, atau boleh tiga ya. Yang penting kita lihat aja keteraturannya. Kalau dia misalnya terdiri dari dua atom, bisa jadi gambarnya begini. Yang satu misalnya lebih kecil atomnya. Nah, itu ya kalau terdiri dari dua atom. Kemudian, oke, bisa ya bedakan antara kisi dengan kristal sebenarnya ya. Nah, yang gambar A ini disebut dengan struktur kristal ya. Yang gambar A ini disebut dengan struktur kristal. Yang gambar yang ini adalah kisi kristalnya. Yang B ini adalah strukturnya, kisinya adalah yang ini. Saya tulis namanya ini A. Ini B. Ini berarti C. Ini D. Oke, gambar D ini adalah kisi dari B. B ini struktur kristalnya ya. A itu struktur kristalnya, kisinya adalah C. Oke, dari di C ini ada titik-titik kisi yang akan ditempati oleh atom. Dan yang dimaksud dengan basis kristal adalah atomnya sendiri. Jadi kalau ini basisnya adalah ini. Basis dari A adalah atomnya. Ya gambarnya aja bulat. Basis dari A satu atom. Karena kalau dua atom ya gambarnya aja basisnya jadi dua gini. Yang B berarti ya basisnya sama ya satu. Kalau dua ya gambar misalnya di sini. Di sini. Berarti ya gambar lagi ini basisnya. Jadi itu ya istilahnya. Istilah dulu kita harus pahami istilah yang ada di materi yang sudah kalian baca. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau nggak ada kita lanjutkan. Bisa ya menggambar kisinya. Ini kan dalam 2 dimensi. Berarti nanti kalau zat padat itu kan pasti 3 dimensi ya. Oke, 3 dimensi nanti ada istilah kisi Bravais ya namanya.
Nanti ada istilah sel primitif, ya. Sel primitif juga ada istilahnya. Nah, dalam KISI itu ada yang namanya sel satuan. Oke, sel satuan. Yang mana C itu sel satuannya adalah satu kotak kecil ini. Yaitu gambar persegi, ya. Jadi untuk kristal A, sel satuannya adalah kotak persegi satu ini. Untuk kisinya ya ini C. Jadi bisa bedakan ya sel satuan dengan kisi. Oke. Berarti yang gambar B sel satuannya mana? Sel satuannya adalah ya gambar yang belah ketupat ini satu. Itu sel satuan. Nanti ke depan atau di materi-materi itu kita akan gambarkan kisi itu cukup dengan satu sel satuan aja. Jadi kalau kisi kubus ya kita cukup menggambar satu kubus, tidak perlu gambar kubus sebanyak mungkin ya, dan seterusnya ya. Itu. Jadi itu beda sel satuan dan kisi. Kemudian nanti ada istilah sel satuan yang primitif ya. Itu yang seperti apa? Itu sudah ada semua. Nah, lanjut ke istilah yang lain yaitu bidang. Nah, sebelum masuk ke bidang dan jarak antar bidang itu kita harus kenal dulu sistem kristal. Saya buat slide baru. Nah, sistem kristal. Sistem kristal ini terdiri dari kristal-kristal 3 dimensi ya. Jadi kita lebih fokus lagi karena zat padat 3 dimensi, berarti kita cakupannya adalah bentuk 3 dimensi. Kisi 3 dimensi itu disebut dengan kisi Bravais. Oke, kisi 3 dimensi ya, ada kisi Bravais. Sekarang kita sudah ketahui kebanyakan zat padat di sekitar kita adalah kristal. Nah, kristal itu adalah zat padat yang susunan atom-atomnya teratur. Keteraturan itu membentuk pola yang disebut kisi. Kisi-kisi itu ada kisi Bravais. Nah, kisi Bravais itu ada 14 kisi Bravais. Jadi zat padat yang ada di sekitar kita, apapun itu, membentuk salah satu kisi Bravais itu. Jadi ada 14 kisi Bravais ya. Kisi Bravais yang masuk ke dalam 7 sistem kristal. Oke. Masuk ke dalam 7 sistem kristal. Salah satu sistem kristal yang sederhana adalah sistem kristal kubik ya. Sistem kristal kubik. Oke, salah satu yang sistem kristal yang sederhana adalah sistem kristal kubik. Kubik. Nah, pada sistem kristal kubik ini ada 3 kisi Bravaisnya. Ada 3 kisinya ya. Oke, kita nggak usah panjang-panjang nyebut kisi Bravais, cukup menyebut kisi gitu Bu, bisa. Ada 3 kisinya ya. Oke, ada 3 kisi pada sistem kristal kubik. Berarti nanti 6 sistem kubik, sistem kristal yang lain terdiri dari 11 kisi ya. Itu ada di kalau di modul itu di halaman, atau saya tunjukkan di modul Oke. Di modul itu di halaman berapa? Ada yang sudah baca belum? Di
Di halaman 1.25 ya, 1.25. Oke, itu ya 1.25 tabel 1.1. Oke, buka modulnya halaman 1.25 atau tabel 1.1. Oke. Berarti halaman 25 nih ya kalau mau halaman 25. Kita masuk ke halaman 25. Kita lihat. Nah, ini ya. Ini adalah 7 sistem kristal ya. Dan 14 kisi Bravais. Oke, kita lihat yang paling atas. Ini disebut dengan kubik ya, sistem kubik ya. Sistem kubik itu ada 3 kisinya, yaitu kisi simple kubik, kemudian ada kisi body center kubik dan kisi face center kubik. Oke, ini kisi kubik ya. Sistem kubik ini ada 3, yaitu simple kubik. Kita simbolkan namanya adalah simple kubik. Kemudian ada body center kubik, kita simbolkan B, BCC. Dan face center kubik kita simbolkan FCC. Oke, yang lain tolong di mute dulu ya. Jadi sistem kubik ada 3 di sini kisinya, itu simple kubik, BCC dan FCC. Kita lihat gambarnya. Ini kisi. Tadi ini kisi ini diwakili oleh satu sel satuan ya. Ini sel satuan namanya. Berarti kalau kisi berarti sebenarnya ada banyak kubus yang ada di atas, di bawah dan seterusnya. Kita lihat simple kubik ini ada berapa titik kisi, berarti di sini ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian panjang atau jarak dari atom satu dengan atom yang lainnya adalah A. Karena itu ciri-ciri dari kubus ya. Panjangnya sama, rusuk itu sama. Kemudian ada titik kisi sebanyak 8, artinya ada 8 atom yang akan menempati titik kisi tersebut. Kalau seperti ini bentuknya disebut dengan simple, sederhana, ya kubik sederhana. Yang kedua, BCC ini ada 8 juga di titik pojok-pojoknya, ditambah 1 di tengah-tengah kubus, di tengah-tengah ruangan, makanya disebut dengan body center. Ya. Jadi ada 9 titik kisi. Ada 9 titik kisi. Nanti ke-9-nya itu dipenuhi oleh terdiri dari atom-atomnya. Kemudian yang FCC gambarnya lebih ribet ya. Selain di titik sudut-sudutnya ada 1 kisi, setiap sisi di tengah-tengah, sisi atas itu ada di tengah 1, sisi depan ada di tengah 1, belakang ada di tengah 1, kanan kiri bawah itu ada 1 titik kisi tepat di tengah-tengah sisinya, maka disebut dengan face center kubik. Oke, ada 3 kisi Bravais-nya ya. Jadi 6 sistem kristal yang lain ada ortorombik. Apa bedanya ortorombik dengan kubik? Lihat di sini. Panjang rusuknya beda semua. A, B, C-nya beda semua ya. Tapi titik kisinya hampir sama. Ada yang di tengah. Ternyata di sini ada kanan kiri. Terus ada di sisi atau mukanya. Kemudian ada yang namanya tetragonal ya. Tetragonal ini yang ini sama, panjang sama lebar sama, tingginya beda. Oke. Panjang, lebar sama, tingginya beda. Kemudian monoklinik. Monoklinik itu agak miring dia. A, B, C sama seperti ortorombik, tapi C-nya tidak tegak, agak miring membentuk sudut tertentu terhadap garis sumbu Z ya. Oke. Kemudian ada 2 kisi Bravais-nya. Ada 2 kisinya ya. Kemudian dan seterusnya sampai bawah. Itu bisa kita lihat di halaman gambar 1.9. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita cukup
bukan saja pembahasan yang sederhana ya, yang ini sistem kubik aja untuk menyederhanakan pembahasannya. Kalau kita bahas semua nanti bisa ribet. Oke. Oke ya. Jadi abaikan kalau ada suara-suara yang mengganggu di sini karena memang dari rumah ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Tadi ada istilah kisi Bravais ya, kisi Bravais. Kemudian di tabel 1.1 itu lebih detailnya ya, ciri-cirinya. Tabel 1.1 itu lebih detail ciri-cirinya, mulai dari sistemnya, kemudian jumlah kisi Bravais-nya ada berapa, kemudian ada ciri-ciri parameter kisinya, yaitu sudut alfa, sudut beta, dan sudut gamma, ya kan? Serta nilai A1, A2, A3-nya berapa. Itu ciri-cirinya bisa dilihat dari situ. Oke. Kita lihat lagi, saya share lagi ya. Nah, karena kita karena waktunya tinggal 10 menit lagi, saya akan pakai yang versi gratis, jadi 40 menit. Jadi tidak usah lama-lama ya pertemuan kita pagi ini, dan jam 9 pun saya sudah ada agenda. Jadi 10 menit saya akan berikan beberapa penjelasan yang bisa saya sampaikan. Oke, kita lihat tabel 1.1 ya. Nah ini tabel 1.1 tipe kisi dimensi. Ini alfa, beta, gamma itu yang mana? A1, A2, A3 itu yang mana gitu kan. Saya akan gambarkan. Misalnya ini ada sel satuan atau dari satu kisi. Saya kubik ya. Di sini saya gambar kubik. Nah, A1 kita tentukan titik acuan dulu ya. Nah, ini satu titik acuan yang ini. Kita bisa gambarkan A1 itu yang dari sini ke sini. A1 ini penting ya. Arah ini karena akan kita gunakan untuk menentukan titik koordinat atom atau menentukan arah bidang, menentukan jarak antar bidang, dan seterusnya. Jadi tentukan satu titik acuan, terserah mau di mana saja boleh, karena di sini ada 8 titik acuan, kita ambil salah satu ya. Saya ambil contoh di sini supaya lebih mudah. A1 ke sana, arahnya ke kanan, A2 misalnya ke yang sana. Ini A2. Ya. A3 yang ke atas. Oke, berarti pada kubik ya. Pada kubik itu adalah A1 sama dengan A2 sama dengan A3. Ini salah nih ya. Di sini kok A1 tidak sama dengan A2, tidak sama dengan A3. Ini perbaiki di situ. A1 sama dengan A2 sama dengan A3 sama dengan A gitu ya. Panjangnya sama karena kubik ya. Kemudian sudut alfa, sudut beta sama dengan sudut gamma sama dengan 90. Sudut alfa itu adalah sudut antara A1 dengan A2 sebesar 90. Beta adalah sudut antara A1 dengan A3. A1 dengan A3. Dan gamma adalah sudut antara A2 dengan A3. 90 semua. Karena harus siku-siku. Itu adalah kubik ya. Jadi ini diperbaiki ya ini. Ini tidak sama dengan, harusnya sama dengan.
Begitu seterusnya, di sini ada ciri-cirinya ya. Itu. Oke, A1, A2, A3, alfa, beta, gamma disebut dengan parameter Kisi ya. Parameter Kisi itu yang menentukan ciri-ciri sistem kubik, sistem kristalnya. Disebut dengan parameter Kisi. Oke. Selanjutnya ada istilah bidang kristal ya. Ada istilah bidang kristal. Apa itu bidang kristal? Oke. Bidang kristal adalah kumpulan dari atom-atom pada suatu kisi yang membentuk suatu bidang ya. Oke. Kita lihat kisi simple kubik. Oke, simple kubik tadi apa ciri-cirinya? Panjang, lebar, tinggi sama, dan ada 8 titik kisi di sudutnya ya. Ini simple kubik. Oke. Jadi ada 8 titik kisi. Berarti nanti ada 8, ada berapa bidang yang bisa dia bentuk. Ini ada bidang yang di sini, 1. Ya. Bidang 1 ini terdiri dari keempat atom ini ya. Keempat titik isi. Kemudian bidang yang kanan kiri, atas bawah, depan belakang. Jadi sudah ada berapa bidang itu? Kanan kiri atas bawah, depan belakang sudah ada 8 bidang ya. 8 bidang. Apakah hanya 8 bidang? Tidak ya. Kita lihat di sini. Nah ini. Ini bidang apa ini? Bidang diagonal namanya. Bidang diagonal 1, terus 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bidang diagonal ya. Ada 6 bidang diagonal. Ini ada 8 bidang sisi ya. Oke, jadi totalnya pada simple kubik itu ada 14 bidang. Ada 14 bidang kristal pada simple kubik. Bagaimana cara menamainya? Cara menamainya menggunakan suatu indeks atau penunjuk ya. Suatu indeks yang disebut dengan indeks Miller. Indeks Miller. Indeks Miller. Oke. Sekarang kalau saya mau menamai bidang yang saya kasih warna merah ini misalnya. Yang saya kasih warna merah. Ini bidang apa sih namanya menurut indeks Miller? Kalau menurut indeks Miller ini namanya adalah bidang 100 ya. Disebut bidang 100. Oke. Terus kalau menurut indeks Miller, bidang yang diagonal ini namanya apa? Namanya adalah 110. Nah, nanti kalian harus bisa menyebutkan ini ya, menggunakan indeks Miller. Oke, mungkin karena waktunya sudah mau habis, kita cukup sampai sini dulu ya. Nanti bagaimana prinsip penamaannya saya akan sajikan ke dalam tutorial YouTube. Oke. Ada kesempatan untuk bertanya. Ada pertanyaan nggak? Misalnya yang di diskusi yang ada yang belum terjawab,
Saya lihat di diskusi itu sudah banyak yang menjawab dan rata-rata sudah terjawab jawabannya ya. Nanti akan saya tanggapi di akhir diskusi itu. Kalau tidak ada nanti berarti bagaimana menamai suatu bidang sehingga bisa 100, 110 dan seterusnya itu menggunakan indeks mil saya akan sajikan dalam bentuk video tutorial. Kemudian kuliah Zoom berikutnya ya nanti akan saya sampaikan di Classroom, Google Classroom, kapan akan kita laksanakan. Oke ya? Baik, Pak. Ya. Mudah-mudahan jelas, kalau nggak jelas ya nanti silahkan dibaca kembali, karena memang harapannya kalian sudah membaca ini ya. Harapannya seperti itu. Oke, karena tidak ada pertanyaan mungkin saya cukupkan ya. Silahkan nanti ini sudah tanggal 2, jadi